Kasih Bu. Silakan duduk yang nyaman ya Mbak. Oke, mungkin langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Oke, sebelumnya boleh memperkenalkan dirinya Mbak? Baik, saya Robi Spitasari, biasa dipanggil Ira. Saya asal dari Purwokerto. Oke, gimana perjalanan dari rumah ke sini? Karena ini siang hari ya Bu, lagi benar-benar panas, terik banget sih perjalanan. Tapi aman kan kalau Alhamdulillah. perjalanan? Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ira sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk datang ke sesi konseling pada siang hari ini. Lalu ada yang sedang dirasakan Mbak Ira tuh datang ke sini tuh kenapa? Sebenarnya akhir-akhir ini tuh saya lagi lelah nih, merasa terbebani. Oke, mungkin sebelum memulai Mbak Ira lebih mendalam di sini saya akan menjelaskan ingin menyampaikan bahwa ini tuh bersifat rahasia. Tentunya Ira tuh bebas berpendapat, bebas cerita, bebas meluapkan keluh kesahnya Ira, dan saya akan menjaga rahasia Ira. Dan tujuan konseling ini saya tuh membantu Mbak Ira ini buat kayak mencari solusi permasalahan yang Mbak Ira sedang rasakan dan mencari solusi bersama gitu Mbak Ira. Mungkin tadi Mbak Ira kenapa Akhir-akhir ini lagi merasa lelah, terbebani. Boleh diceritakan nggak Mbak Ira, lelahnya itu kenapa? Jadi kayak gini, saya kan lagi di semester 5 nih, mahasiswa psikologi di UMP. Nah, semester ini kan kayak lagi semester ngaji ya, dimana lagi banyak praktikum, banyak laporan, terus banyak presentasi juga. Nah, saya tuh lagi merasa terbebaninya tuh karena salah satunya banyak praktikum. Terus saya tuh orangnya kurang percaya diri gitu Bu, ngomong di depan umum, di depan teman-teman, di depan dosen. Sedangkan kalau praktikum kan kita harus ngomong di depan banyak orang tuh, kayak entah kita tuh ke anak-anak SD atau ke kayak kemarin kita ada mata kuliah wawancara tuh kayak ke perawat atau ke karyawan gitu. Nah itu saya kayak merasa terbebani banget Bu untuk ngomong di depan banyak orang karena saya nggak percaya diri. Terutama tuh saya kalau di depan umum saya kayak ngomongnya belibet gitu Bu, takutnya orang yang saya ajak ngomong atau saya ajak berinteraksi itu nggak paham apa sih yang disampaikan oleh saya gitu. Terus saya mikirnya tuh kayak apa ya, orang-orang kayak apa sih ini orang ngomong aja nggak jelas, sosokan mau wawancara, sosokan mau presentasi, sosokan mau nyampein suatu hal gitu. Jadi Ira ini merasa terbebani gitu ya. Dan kalau boleh tahu, Ira ini merasa tidak cukup baik untuk muncul ketika berinteraksi dengan orang lain ya. Iya. Menurut Ira apa saja sih yang biasanya Ira rasakan selain terbebani terus kayak capek gitu? Saya itu kayak stres gitu loh Bu, aku kan tertekan, terbebani gitu untuk ngomong di depan umum. Terus sebelum kayak misalnya besoknya aku mau wawancara atau presentasi atau berinteraksi dengan orang lain gitu buat ngejalanin kayak praktikum gitu, malamnya aku udah overthinking dulu kayak aduh aku gimana ya besok, aku pasti nggak bisa ngomong di depan banyak orang, apa yang mau aku sampaikan, aku pasti nggak bisa, pasti orang-orang dengarnya kayak ini orang ngomong apa sih, belibet banget kayak gitu. Kalau boleh tahu nggak sih kayak ketika Ira perasaannya ini kayak tidak cukup baik ya, itu muncul apa sih yang biasanya Ira rasakan? Yang pertama cemas ya Bu, terus ya takut juga, deg-degan gitu. Itu muncul ketika sedang mengerjakan tugas, itu sering muncul atau enggak? Atau biasanya pikiran lewat gitu? Tentu saja pasti mengerjakan tugas, saat praktikum itu
ya kadang juga tiba-tiba lagi diem pikiran itu lewat. Oke. Saat Ira mulai mengerjakan sesuatu atau sedang berkegiatan, pikiran itu sering muncul itu, Ira cara menepisnya di gimana? Mikirnya kayak ayo aku bisa, aku pasti bisa, ini cuma nyampein sedikit doang kok, kan kita udah kan aku udah belajar semalam, udah belajar apa sih yang mau disampaikan. Oke, jadi pikiran yang sering muncul yang Ira rasakan adalah itu tidak sepertinya benar gitu, kayak sepenuhnya benar. Itu tuh hanya pikiran-pikiran negatif Ira. Coba menurut Ira itu sangat terbebani ya? Iya. Oke. Kalau misal Ira mencoba menciptakan hal yang positif, kata-kata kalimat yang positif, Ira mulai bisa atau enggak? Atau malah gimana? Sebenarnya itu menjadi membantu sih Bu, kayak menjadi aku tuh nggak grogi banget kalau melakukan terus, aku jadi nggak terbebani banget gitu. Jadi misal nih di hari-hari sebelumnya aku kan ngerasa kayak tertekan, aduh besok aku mau ini nih, mau presentasi, mau praktikum, mau di depan banyak orang, terus aku kayak ayo aku pasti bisa, kita belajar, itu pasti bisa terlewati karena cuma menyamai sedikit kayak gitu. Itu sebenarnya ya merasa beban itu terkurangi gitu, walaupun kurang sedikit aja. Coba tadi kan Ira kayak pikirnya tuh negatif terus. Apakah ada bukti yang konkret atau bukti nyata ketika Ira itu masa gagal? Apakah ketika Ira itu terjun itu gagal? Itu kan enggak kan? Atau gimana? Tapi apa ya Bu, waktu itu tuh saya melakukan pelatihan kayak gitu, ada matkul yang membuat video pelatihan ke karyawan. Nah dimana di situ saya menyampaikan materi. Setelah itu kan di video ya Bu, berdokumentasi. Setelah saya melihat hasil video itu tuh kayak ada yang ngomong, saya tuh ngomongnya kayak belibet gitu loh, terus kayak ada yang temen saya bilang kayak, itu kan kelompok, temen saya tuh bilang kayak, ini kamu ngomong apa sih, rada belibet sedikit tahu kayak gitu. Sebenarnya itu bikin saya tambah kepikiran ya Bu, tapi ya itu jadi pembelajaran buat saya, berarti oh iya ternyata saya kalau depan umum tuh lebih banget, itu bisa buat introspeksi diri saya. Baik, jadi ada pengalaman yang membuat Ira tuh merasakan seperti itu ya. Oke, sebenarnya itu hanya kayak kesalahan-kesalahan kecil yang dibuat Ira itu menjadi terbebani gitu. Atau Ira ini mencoba mengurangi teman-teman yang seperti itu, kayak kalau nggak dipikirin itu mungkin menjadi pembelajaran saja gitu. Coba Ira mencoba hal-hal yang positif, atau enggak begini, hal-hal yang memberikan kalimat-kalimat yang positif setelah Ira merasakan kegagalan itu, kayak aku pasti bisa, coba digituin. Dan bagaimana sih perasaan Ira setelah mengganti pikiran yang lama dengan pemikiran yang baru itu? Tadinya kan saya pasti berpikir kayak pasti aku nggak bisa gitu ya Bu, tapi saat saya mengatakan kayak pasti bisa, itu benar-benar saat aku mengisi acara atau presentasi gitu, maksudnya kayak bukan mengisi acara yang besar, kayak menyampaikan apa sih materi yang disampaikan kayak gitu, sebenarnya saya bisa walaupun masih sedikit ngomongnya itu kayak belibet gitu. Itu merupakan langkah yang awal, kayak Ira itu sudah berusaha dan sudah ada hasilnya. Mungkin untuk selanjutnya Ira tuh lebih memberikan afirmasi positif lagi gitu ke Ira, karena Ira harus percaya diri gitu. Lalu Ira membuat contohnya adalah notes di kertas, ditaruh di meja belajar atau di mana, atau di handphone itu bisa. Ira mencoba hal yang positif setiap harinya. Dengan hal-hal yang positif, Ira mencontohkan seperti aku hari ini pasti bisa. Itu ditulis di notes tuh, ditempel di
baca belajar atau ngeliat kaca, ketika Ira ngaca itu ada afirmasi positif gitu. Baik Bu, mungkin nanti setelah saya pulang saya akan melakukan. Oke, baik, semoga langkah kecil yang dapat kita lakukan ini bisa berbuah hasil yang bagus dan maksimal gitu ya. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, apakah ada pertanyaan untuk apa ya solusinya? Untuk saat ini mungkin belum ya, sudah cukup. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk melalui konseling ini. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya coba Ira beritahu saya apa saja yang Ira rasakan ketika memberikan afirmasi positif itu. Gitu. Ya, ini adalah langkah kecil untuk Ira berubah dan Ira mendapatkan semangat itu gitu ya. Jadi tunggu di minggu depan. Kalau semisal Ira ada perubahan, tolong kabarin ibu, dan kalau semisal tidak ada perubahan juga tolong kabarin ibu agar ibu tahu kayaknya itunya Ira, progresnya Ira, perkembangannya Ira itu gimana sehari-harinya gitu ya. Apakah untuk menyampaikannya bisa melalui WhatsApp atau online Bu? Kalau semisal ada perubahan ya Ira bisa melalui online. Kalau semisal Ira membutuhkan, kalau semisal itu gagal, Ira bisa menghubungi saya di kanal offline gitu. Oke. Ini disepakati ya Ira. Saya mengharapkan usaha yang sudah Ira lakukan dan akan dilakukan ini dapat mencapai tujuan yang berhasil seperti itu. Saya tutup sesi konseling pada siang hari ini. Terima kasih sudah bercerita dan jujur kepada saya dan kerjasamanya. Terima kasih Ira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, hati-hati di jalan pulang Ibu.